Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Sebelumnya kita sudah membuat isian nastarnya atau selai nanasnya, sudah kita timbang juga, sudah dibuletin seperti ini, cantik ya. Tuh. Habis itu kita akan bikin adonan nastarnya. Di video sebelumnya kita buat nastar klasik ala mama saya dan keluarga saya di Jakarta waktu kita bikin nastar. Itu yang membedakannya adalah dua telurnya, yang satunya direbus, diambil kuningnya, yang satunya masih mentah kayak gitu. Rasanya gimana? Lumer. Sekarang gimana? Kita bikin yang berbeda, telurnya cukup kuningnya aja, tidak perlu direbus. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke, langkah pertama aku pisahin dulu kuning dan putihnya. Kuningnya masih kuning muda banget ya. Oke, semuanya ya sampai habis. Oke, 3 butir. Nah, ini ada butter dan juga margarin. Kalau yang zaman dulu klasiknya ya, biasanya kalau teman-teman bahas tentang apa sih ya baiknya margarin atau butternya, kembali lagi selera ya. Dulu biasanya kita pakai, aduh ini enak banget nih si brand-brand yang nggak masuk ya. Jadi ada biasanya kita pakai Blue Band terus ditambah dengan Wisman gitu kan, dengan perbandingan misalnya pakai 70-30 atau 80-20 tergantung budget, atau biasanya 1:1, itu juga enak. Nanti kita campurkan margarin dan juga butternya. Terus baru aku masukin gula halus. Nah ini kita mau apa ya? Jangan sampai gumpal yang keras ini ganggu nanti pada saat teman-teman lagi bikin, jadi ada tekstur yang aneh gitu loh. Kalau udah aduk aja. Jadi kita bikin cookies tuh ngocok margarin itu sampai lama banget. Oh, masih ada nih. Oh, nih. Ini udah berapa bulan nih, lama banget loh ini. Nih. Next time lah kita bikinin ya. Ini ngocok margarin itu sampai 5 menit, terus tambahin lagi 5 menit. Itu kan 10 menit loh ngocok margarin sama butternya. Dan itu tetap renyah, tapi memang karakter cookiesnya itu bukan yang bagus, solid gitu loh. Maksudnya bukan yang dom gitu, tapi dia lebih ke flat. Jadi kayak bleber. Nah, kalau kita butuh tipe-tipe kayak butter cookies yang memang dia ingin dapat lebih kayak ke square, agak lebar gitu ya, itu ngocoknya lebih lama. Jadi nanti dia punya volume. Jadi tuh adonannya akan jadi lebih bervolume, dan cookiesnya juga bervolume, tapi bervolumenya agak lebar gitu. Jadi lebih lebar, lebih bagus, bukaannya lebih bagus. Nah, cuma kalau kita pengen bikin cookies yang dom cantik, tidak ada bentuk kayak blairnya gitu, ya baiknya saran saya sih pengacokannya, megang tangannya jangan terlalu lama gitu ya. Tambahin telurnya, kuning telur, sorry, nggak usah sampai nunggu telur yang ngembang, cukup ngikat aja, karena telur itu kan sifatnya pengemulsi. Dia itu mengikat minyak, air, dan lain-lain menjadi satu. Jadilah ikatan yang teremulsi. Teremulsi itu tidak pecah. Makanya pentingnya telur dalam pembuatan cookies ini, dia membantu mengikat. Walaupun di margarin juga sebenarnya ada emulsinya juga gitu ya. Ketika suhunya misalnya membuat margarin tersebut akan pisah dan merusak emulsinya, barulah mulai tuh nastarnya akan kehilangan konsistensinya gitu. Jadi akhirnya nanti minyaknya terlepas, terus tiba-tiba nastarnya kok jadi kering ya gitu kan, kok jadi ngerepiak tapi nggak enak ya, keras. Nah, itu karena emulsinya sudah terlepas. Makanya kita jaga suhunya, jangan terlalu dipegang tangan. Apa ya, nanti butternya pecah, nanti margarin atau lemaknya pecah. Nah, itu yang menyebabkan emulsinya terlepas atau rusak. Nah, sehingga nastar yang kita makan itu tidak lagi mendapatkan keseluruhan dari bagian yang terkandung dalam margarin yang kita gunakan atau butter yang kita gunakan tersebut gitu teman-teman. Lanjut ke proses berikutnya. Oke, ini kan ada tepung terigu. Aku pakai selalu Ninja ya kalau buat tepung terigu khas untuk kue lebaran. Tuh, seperti apa sih Ninja? Meisha, Ninja. Sambil layak ya, susu bubuk, maizena sedikit, dan terigu Ninja. Nah, ini kita ayak lagi.
Bisa setengah-setengah, jadi setengah masuk sambil diaduk atau semuanya. Aku mendingan semuanya aja deh biar nggak ribet lagi ya. Nah, tadi kita bahas tentang tepung terigu ninja. Nih, aku jelasin dulu nih spesifikasinya. Jadi ini loh teman-teman, ini namanya tepung terigu ninja. Tepung terigu ninja ini dari PT Sriboga Flour Mill. Nah, tepung terigu ninja ini medium protein atau kita disebutnya di multipurpose atau serbaguna gitu. Dengan es kontennya cukup rendah, jadi menghasilkan tepung terigu dengan warna yang lebih cerah gitu, lebih bersih. Granulasinya juga halus banget. Jadi sebenarnya nggak perlu teman-teman ayak, udah tinggal pakai aja karena memang granulasinya itu halus banget. Kayak bulirnya tuh bener-bener halus banget. Jadi lebih nggak terlalu riskan menggumpal gitu loh. Dia malah mampu menyerap lebih cepat sehingga mengerjakannya juga jadi lebih mudah. Terus apalagi sih kelebihannya? Banyak banget. Untuk tahu kelebihan lebih jelasnya bisa kunjungin di Inspirasi Baking Instagramnya atau di www.inspirasibaking.com. Nanti aku sertain lagi linknya di kolom deskripsi untuk teman-teman yang kepoin produk-produk Sriboga yang kita jelaskan pada hari ini. Tuh. Begitu teman-teman, jadi seputar tentang produk yang kita gunakan di spesial Ramadan ya, khususnya adalah untuk pembuatan kue kering. Nah, setelah semua bahannya tadi kita masukkan nih, terigunya, kita nggak usah lagi pakai balon whisk, jadi langsung aja kita menggunakan spatula seperti ini. Aduk santai aja. Jangan pakai tangan, kalau bikinnya banyak sih pakai mesin juga enak sih bisa. Tuh, udah dikit lagi tercampur ya. Sambil kita aduk. Jadi gini teman-teman, ada tips juga nih buat teman-teman. Kalau zaman dulu waktu saya masih di rumah sama mama saya bikin nastar, biasanya kan kita bikin banyak tuh untuk stok lebaran. Memang sih pada saat itu tidak jualan, tapi kita suka bagi-bagi ke saudara. Jadi pada saat kita bikin banyak, biasanya saya akan menahan jumlah tepungnya. Makanya kalau di zaman dulu itu tepungnya masih plus minus, tidak pernah kita langsung kayak sekarang nih aku sorin semua gitu, enggak. Jadi yang kita aduk hanya margarin sampai ke telur aja, margarin, gula, telur. Selesai, aku taruh chiller di kulkas yang bagian bawah, bukan di freezernya. Setelah itu aku ambil aja sedikit, aku tambahin tepung sampai dia bisa dipulung atau dibentuk. Udah selesai. Zaman dulu aku bikin nastar seperti itu. Jadi makanya hitungan tepungnya tidak signifikan sama. Jadi biasanya suka berubah-ubah. Nah, nanti stabil nggak sih? Ya jelas nggak terlalu stabil. Tapi kalau udah biasa pegangannya harusnya sih stabil-stabil aja. Ada nggak yang masih seperti itu? Pasti ada kan? Kalau ada komen di bawah. Nah, kalau ibu-ibu yang udah biasa kan nggak pernah nimbang tuh, tinggal comot-comot doang. Cuma kalau aku memang masih aku timbang ya. Jadi ini kan cuma buat sekedar tutorial belajar. Nanti kalau teman-teman bilang ribet banget lu bikinnya gitu kan, nggak apa-apa. Nanti kalau udah biasa nggak usah ditimbang. Ini cuma contoh. Aku membuatnya biar jadi ukurannya 10 gram. Jadi nastarnya agak gede ya. Nah, jadi isiannya 3 gram, adonannya kalau bisa di 7 gram aja. Jadi totalnya nanti 10 gram. Ada juga yang bikin di versi setengahnya yang punya aku. Totalnya adalah 5 gram, adonannya 3 gram, isinya 2 gram, atau adonannya 4 gram, isinya 1 gram. Itu juga ada, gitu ya. Kebanyakan sih 41. Hemat di isiannya. Nah, kalau udah kayak gitu, dipipihin kayak gini. Terus diambil isiannya, cukup besar ya isiannya tuh, jadi puas. Tapi kalau besar-besar bukannya pecah, seringnya gitu ya emang. Jadi dibuletin lagi sampai halus. Nah, aku pakai sarung tangan itu bukan kayak misalnya orang bilang biar bersih, enggak sih sebenarnya. Iya, salah satunya juga. Cuma kalau pakai sarung tangan kadang-kadang malah jadi nggak bersih. Seakan-akan kayak bersih terus, padahal aslinya sarung tangan kotor kalau lupa megang apa. Nih, sudah mulus, udah. Jangan sampai krak-krak recak gitu ya. Jadi fungsi dari sarung tangan itu sendiri selain juga kita menjaga kebersihan, terus yang kedua itu adalah mengurangi penghantar panas dari tangan langsung. Kalau pakai tangan langsung tanpa ada alasnya, kalau pengerjaannya agak lambat, biasanya ada orang yang tangannya panas banget, ada yang nggak terlalu panas atau agak dingin. Ada juga orang yang tangannya cepat berkeringat. Nah,
itu kan nanti akan ada di daya tahannya juga, terutama untuk produk cookiesnya tersebut. Jadi kita menjaga untuk semuanya aja, tetap bersih cookiesnya, terus juga terhindar dari keringat yang suka ngeces. Ada orang, termasuk istri saya tuh tangannya cepat banget keringatan kalau lagi panas atau apapun itu, panik dan lain-lain, bisa panas, keringatnya cukup banyak di tangan. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi kita menjaga itu, terus tidak terjadi sentuhan panas langsung dari tangan langsung nempel ke adonan cookiesnya. Takutnya nanti minyaknya akan terlepas gitu. Oke, ini kita teruskan aja semuanya sampai selesai. Ini kita buat jadi 5 loyang. Kita akan bikin dari 3 oven yang berbeda, yaitu adalah oven listrik, ada convection oven, sama oven deck. Nah, dimana nanti suhunya pasti akan berbeda-beda. Di sini di oven listrik kita menggunakan suhunya 120 sampai 130 karena di sini nggak ada angkanya ya. Lihat kan? Nah, di sini nih 100-nya kita taruh di sini nih. Ini antara 110 sampai 120 derajat Celcius, 120 lah anggap aja deh. Soalnya lanjut 150 nanti kan. Ini kita pakai ovennya punyanya R2Go. Kita masukin dulu. Aku taruh di bagian tengah aja. Oke. Terus 2 lainnya ini kita masukin di convection oven, sama aku taruh di bagian tengah. Suhunya kalau yang convection ini cukup panas, jadi aku taruh di 110 sampai 115 derajat Celcius. Mentoknya di 120. Terus lanjut ke oven deck. Di sini aku gunain 120 sampai 125, mentoknya di 130 derajat Celcius karena api atasnya cukup jauh. Bawahnya saya taruh 125, atasnya kita taruh di 130. Oke. Waktunya kita taruh di 30 menit dulu ya. Jadi suhunya tuh kecil, atau rendah, sorry, biar isian dari nastarnya atau selai nanasnya itu tidak ngembang pada saat di oven. Kalau misalnya teman-teman buat selai nastarnya agak kering sih masih nggak ada masalah ya, karena memang tidak ada kandungan air yang terlalu banyak gitu. Kandungan airnya nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya kita buat pengennya kan agak basah nih. Nah, biasanya suhunya jangan terlalu tinggi karena dia akan ngembang, nanti akan bikin jadi retak gitu. Terus yang kedua, kalau suhunya terlalu tinggi, biasanya di bagian atas nastarnya itu suka jadi kayak kering, terlalu kering, akhirnya meletek-meletek gitu. Dan bagian dalamnya cenderung masih basah. Jadi luarnya terlalu kering, dalamnya terlalu basah, akhirnya seakan-akan kayak sudah matang, padahal sebenarnya dalamnya masih belum matang maksimal gitu. Dan waktunya jadi lebih pendek. Kalau ini kita matanginnya agak lama, sekitar 30 sampai 40 menit, tapi matangnya maksimal sampai ke bagian dalam. Secara otomatis nastarnya akan jadi lebih awet juga. Pengovenan yang lebih panjang, nastarnya lebih kering, itu jadi salah satu cara buat mengawetkan tanpa bahan pengawet. Tuh. Ini kita timer dulu 30 menit dulu di awal ya. Nanti kita lihat. Dan ini juga sama 30 menit. Oke, nanti yang 2 ini kita akan masukin juga aja di sini deh. Jadi kita barengin aja. Putar dulu. Oke. Udah, kita tunggu semuanya sampai matang dan pastikan benar-benar matang sebelum kita lakukan pemolesan. Gitu ya. Oke, ini kita keluarin beberapa dulu. Ini yang di pojok-pojok tadi sudah coklat. Jadi kita pastikan memang ini benar-benar matang banget ya, karena nanti tinggal pemolesan aja. Ini apinya nggak rata. Tuh, satu oven tapi warnanya beda.
Ini yang paling pojok. Nah, tadi ini yang di oven sana, di deck. Cuma ini loyangnya agak tipis, jadi di bawahnya lebih cepat gelap. Jadi aku masukin ke convection sebentar aja, 5 menit untuk bagian atasnya. Biar lebih matang merata. Terus ini yang di convection, kita keluarin lagi. Di 35 menit ya. Karena ukurannya juga nggak gede-gede banget tuh, sudah bagus, coklatnya bagus. Ini mateng beneran. Dan satu lagi yang di oven listrik. Nah, ini kita taruh sini nih. Tuh, lebih cantik, tapi ini belum ya, lihat deh. Masih belum coklat seperti yang lain, maksudnya bawahnya ya. Jadi kita pengen dia lebih coklat lagi. Aku turunin ke bawah sedikit deh. Nggak usah deh, sini deh. Pas, berarti jadi totalnya 40 menit ya, kurang lebih ya. 40 menit. Ini tinggal dikit lagi, karena ini masih 5 menit lagi, baru 40 menit nih. Gitu. Jadi ini semua kita tunggu dingin kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai benar-benar dingin. Habis itu kita akan bikin perbedaan. 1 2 3 4 5, ada berapa? 5. Kita bikin 5 perbedaan olesan telur. Jadi nanti teman-teman bisa bandingin kira-kira lebih suka yang mana. Nanti bisa lihat dari ke-5 olesan yang akan kita buat. Tapi video untuk 5 olesannya kita taruh di next videonya. Gitu ya.